Assalamualaikum Sobat Novel Bercerita. Ini lanjutan part 1 kemarin ya Sobat. Yang belum nonton part 1-nya silakan tonton videonya di sini. Yang belum subscribe dulu channelnya ya supaya tidak ketinggalan video-video kisah seru selanjutnya. Kata-kata Raka menggema di kepala Laras sepanjang malam. Ia duduk di pojok kamar, memeluk lututnya erat sambil menangis tanpa suara. Rasa sakit itu begitu dalam, seperti jurang tanpa dasar yang menelannya perlahan. Ia merasa hancur, bukan hanya karena sikap Raka, tapi juga karena ia tak lagi mengenali dirinya sendiri. Apa aku memang salah? Pikir Laras berulang kali, menyalahkan dirinya atas semua yang terjadi. Di luar, hujan turun deras. Seakan langit turut merasakan kepedihan yang memenuhi hatinya. Laras memandangi bayangan dirinya di cermin, melihat seorang wanita yang lelah, hancur, dan kehilangan arah. Ia ingin pergi, ingin menyerah, tapi hatinya masih memeluk erat kenangan indah tentang Raka. Cinta itu belum hilang, tapi kini terasa seperti beban berat yang sulit ia tanggung. Laras tahu, jika ia terus bertahan tanpa perubahan, ia hanya akan semakin tenggelam dalam kepedihan. Tapi bagaimana ia bisa pergi, jika separuh hatinya masih berharap Raka akan berubah? Laras menghabiskan malam itu dengan berpikir, mencoba mencari jawaban di tengah kegelapan. Ia membuka kembali kenangan-kenangan lama, foto pernikahan, catatan kecil dari Raka, dan surat-surat cinta yang pernah mereka tulis. Di situ, ia menemukan janji-janji manis dan harapan-harapan besar yang kini terasa seperti omong kosong. Namun, di antara kenangan itu, Laras menemukan sesuatu yang lebih berharga, sebuah catatan kecil dari Raka di hari ulang tahun mereka yang pertama. Aku tahu aku bukan suami sempurna, tapi aku janji akan selalu berusaha buat kamu bahagia. Air mata Laras mengalir semakin deras. Di balik semua rasa sakit, ia tahu bahwa Raka pernah mencintainya dengan tulus. Dan cinta itu, meski kini tertutup oleh amarah dan kesalahpahaman, mungkin masih ada di sana. Laras menghapus air matanya dan mengambil napas dalam. Ia tahu, jika ingin semuanya berubah, ia harus mengambil langkah pertama. Keesokan paginya, Laras duduk di meja makan sambil menatap kosong secangkir kopi di depannya. Raka duduk di seberang, memainkan ponselnya tanpa banyak bicara. Ini mungkin momen terakhir bagi mereka untuk memperbaiki segalanya, pikir Laras. Dengan suara lembut tapi penuh tekad, ia berkata, "Raka, aku nggak mau kita terus begini. Aku masih cinta kamu. Tapi aku juga nggak bisa terus merasa sendirian." Raka berhenti sejenak, lalu menatap Laras dengan mata yang tampak lelah. Di matanya ada sesuatu, seperti keraguan yang bercampur dengan penyesalan. "Aku nggak mau kehilangan kamu, Ras. Tapi aku nggak tahu gimana cara bikin kita bahagia lagi," ucap Raka akhirnya. Suaranya rendah namun jujur. Kata-kata itu seperti setetes air di tengah padang tandus bagi Laras. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Raka mengakui perasaannya, dan itu cukup untuk menyalakan kembali harapan kecil di hati Laras. "Kita bisa mulai dari awal, Ka. Tapi kita harus sama-sama berusaha," jawab Laras. Suaranya bergetar tapi penuh harapan. Raka mengangguk pelan. Dan di saat itulah Laras tahu bahwa meski perjalanan mereka masih panjang dan sulit, cinta mereka belum sepenuhnya hilang. Malam itu, Laras dan Raka tidur di ranjang yang sama, tapi hati mereka masih terasa jauh. Meski ada harapan kecil di antara keduanya, rasa sakit dan keraguan belum sepenuhnya hilang. Laras memeluk lutut di bawah selimut, memunggungi Raka. Sementara itu, Raka terdiam, memandangi langit-langit kamar dengan pikiran yang kusut.
Mereka berdua tahu bahwa cinta tak cukup untuk menyembuhkan luka. Laras masih merasa terabaikan, dan Raka pun memendam rasa bersalah karena terlalu sibuk hingga lupa melihat betapa Laras menderita. Namun, yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa mereka telah saling melukai, meski tanpa sengaja. Apa semua bisa kembali seperti dulu? Pikir Laras. Perlahan, Raka bergerak mendekat dan tanpa sepatah kata, menyentuh bahu Laras. Sentuhan itu sederhana, namun bagi Laras, itu seperti isyarat bahwa mungkin, hanya mungkin, mereka bisa mulai lagi. Air mata Laras menetes tanpa suara. Di balik dinding-dinding rasa sakit, cinta mereka masih ada, meski rapuh dan retak, namun belum sepenuhnya hancur. Hari demi hari berlalu dengan langkah hati-hati. Mereka berusaha berbicara lebih banyak, meski seringkali obrolan itu diselingi kecanggungan. Laras mulai menyusun ulang rutinitasnya agar ia bisa lebih sering hadir untuk Raka. Sementara Raka berusaha untuk lebih peka, pulang lebih awal dan mematikan ponsel saat di rumah. Namun, luka yang ada tidak bisa hilang dalam semalam. Ada momen-momen ketika Laras merasa terjebak, teringat pada rasa sakit dan kekecewaan yang pernah mengoyak hatinya. Di sisi lain, Raka masih membawa bayang-bayang cemburu pada Andra, meski ia tahu tidak ada hubungan terlarang di antara mereka. Kadang-kadang, diam mereka kembali muncul, tapi kali ini berbeda. Diam itu bukan karena menyerah, melainkan karena mereka sama-sama berjuang melawan ketakutan. Mereka tahu, cinta itu masih ada, tapi waktu telah mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih rumit. Bukan lagi cinta yang manis seperti awal pernikahan, melainkan cinta yang penuh luka namun tetap bertahan. Suatu sore, saat sedang membereskan lemari, Laras menemukan sebuah amplop lusuh di antara buku-buku lama. Di dalamnya ada surat yang ditulis Raka bertahun-tahun lalu, tepat sebelum pernikahan mereka. Laras membacanya dengan mata berkaca-kaca. Laras, aku nggak janji akan jadi suami sempurna, tapi aku janji akan selalu berusaha jadi rumah buat kamu, tempat kamu pulang saat dunia terasa berat. Laras menangis sambil memegang surat itu. Ia sadar bahwa di balik semua sikap dingin Raka, ia hanyalah pria yang tersesat dalam tekanan hidup dan tanggung jawab. Raka bukan tidak cinta, tapi ia terjebak dalam cara berpikir bahwa kerja kerasnya adalah bukti cinta. Laras teringat betapa mereka dulu bermimpi menjalani hidup sederhana tapi penuh cinta. Dan kini, di tengah ambisi dan kesibukan, mereka melupakan mimpi itu. Dengan surat di tangan, Laras tahu ia harus mencoba sekali lagi. Ia harus belajar memaafkan, bukan hanya Raka, tapi juga dirinya sendiri yang terlalu lama terjebak dalam rasa kecewa. Malam itu, Laras memberanikan diri untuk bicara jujur. Setelah makan malam yang penuh keheningan, ia mengeluarkan surat itu dan meletakkannya di hadapan Raka. Aku nemuin ini tadi, ucapnya lembut. Raka memandangi surat itu dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Ia mengambil surat tersebut dan membacanya kembali, seolah-olah menemukan kembali janji yang pernah ia buat namun terlupakan di tengah perjalanan hidup. Aku minta maaf, Ras, bisik Raka, suaranya serak. Aku terlalu sibuk jadi suami yang baik di atas kertas, sampai aku lupa gimana caranya jadi suami yang kamu butuhin. Laras tersenyum, meski air mata tak berhenti mengalir. Kita masih bisa mulai lagi, kan? Tanyanya, penuh harap. Raka mengangguk dan menggenggam tangan Laras erat. Kita akan mulai lagi, bersama. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Laras merasa lega. Ia tahu perjalanan mereka tidak akan mudah, tapi kini mereka tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.
Mereka akan belajar saling mengerti dan mencintai kembali, meski dengan cara yang berbeda. Perlahan tapi pasti, hubungan mereka mulai membaik. Bukan tanpa masalah, tapi kali ini mereka menghadapi semuanya bersama. Laras dan Raka belajar untuk tidak hanya mencintai, tapi juga menghargai keberadaan satu sama lain. Mereka kembali melakukan hal-hal kecil yang dulu sering mereka abaikan, seperti sarapan bersama dan menonton film favorit di malam minggu. Di sela-sela kesibukan, mereka menemukan cara untuk tetap terkoneksi, baik melalui pesan singkat atau sekadar menggenggam tangan saat di rumah. Raka pun meminta maaf secara langsung kepada Andra, menyelesaikan rasa cemburu yang sempat menghantuinya. Meski perjalanan mereka penuh liku, Laras dan Raka sadar bahwa cinta bukan hanya tentang momen-momen bahagia, tapi tentang bertahan dan berusaha di tengah badai. Cinta mereka mungkin tidak lagi sempurna seperti dongeng, tapi kini lebih nyata. Cinta yang tumbuh dari luka, kesalahan, dan maaf. Saat mereka duduk di beranda rumah sambil menikmati secangkir kopi, Laras tersenyum pada Raka dan berkata, "Aku nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, tapi aku senang kita masih di sini." Raka balas tersenyum dan menggenggam tangan Laras erat. Bagi mereka, ini bukan akhir, melainkan awal baru, awal dari perjalanan cinta yang sesungguhnya. Beberapa minggu berlalu dalam kedamaian yang baru, namun ada malam-malam tertentu ketika Laras masih terjaga, ditemani kenangan yang menyakitkan. Ia memandangi Raka yang tertidur di sampingnya. Lelaki yang dulu hampir ia tinggalkan, kini kembali menjadi pusat dunianya. Namun meski cinta mulai pulih, bayangan masa-masa sulit tak sepenuhnya hilang. Ia masih ingat dengan jelas bagaimana dulu ia merasa sendiri, terabaikan, dan tak berharga. Luka-luka itu masih tertinggal, seperti bekas luka di tubuh yang tak bisa hilang begitu saja. Laras sadar bahwa cinta tidak bisa langsung menyembuhkan semuanya, tapi ia bertekad untuk tidak lagi menyimpan sakit sendirian. Di tengah malam yang sunyi, Laras berbisik lirih pada dirinya sendiri. "Aku sudah memilih untuk bertahan. Dan kali ini, aku tidak akan menyerah begitu saja." Air matanya mengalir perlahan, bukan karena sedih, melainkan sebagai pelepasan dari segala kepedihan yang selama ini ia pendam sendirian. Suatu sore ketika matahari mulai tenggelam, Laras dan Raka duduk di teras rumah, menikmati teh hangat. Tiba-tiba, tanpa aba-aba, Raka membuka diri, sesuatu yang selama ini jarang ia lakukan. "Aku ingin jujur sama kamu, Ras," kata Raka, memandangi cangkir di tangannya. "Waktu itu, aku memang sempat dekat dengan Nina, tapi bukan karena aku cinta dia." Laras tertegun, dadanya terasa sesak. Tapi sebelum ia bisa mengatakan apa-apa, Raka melanjutkan, "Aku cuma merasa gagal sebagai suami. Aku pikir, kalau aku lebih sibuk di luar, aku bisa lari dari semua masalah kita. Nina bukan siapa-siapa, cuma pelarian dari rasa bersalahku sendiri." Raka menatap Laras, matanya penuh penyesalan. "Aku bodoh, Ras, dan aku minta maaf." Laras terdiam sejenak, lalu menarik napas dalam. Kata-kata itu seperti pisau yang menoreh hatinya, tapi juga seperti angin segar yang membuka jalan untuk memulai kembali. "Aku juga minta maaf, Kak," ujar Laras lembut. "Aku salah karena diam dan berharap kamu bisa membaca pikiranku." Untuk pertama kalinya, mereka merasa benar-benar mendengarkan satu sama lain. Malam itu, Laras dan Raka berbincang sampai larut malam, lebih jujur dan terbuka daripada sebelumnya. Mereka berbicara tentang mimpi-mimpi yang sempat hilang, harapan-harapan yang ingin mereka wujudkan bersama,
dan ketakutan-ketakutan yang selama ini hanya tersimpan di hati masing-masing. Laras menyadari bahwa cinta mereka kini berbeda. Bukan lagi sekadar perasaan manis seperti di awal pernikahan, tapi cinta yang dewasa, yang menerima kekurangan dan mau berjuang meski dunia terasa berat. Raka pun menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk mencari cara untuk membuktikan cintanya, tanpa menyadari bahwa Laras hanya butuh kehadirannya. Mereka belajar bahwa cinta bukan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi tentang bersedia memahami dan berkompromi. Pelan-pelan, mereka menyusun ulang komitmen yang sempat retak. Kali ini, mereka tidak berjanji untuk menjadi sempurna, tapi untuk selalu berusaha hadir, tak hanya secara fisik, tapi juga secara hati. Beberapa bulan setelah momen rekonsiliasi itu, Laras mendapat kejutan yang tak terduga. Suatu pagi, ia merasa mual dan lemas. Awalnya, ia pikir hanya kelelahan biasa. Namun setelah memeriksakan diri ke dokter, ia mendapat kabar mengejutkan. Laras hamil. Air mata mengalir di pipinya. Perasaan bahagia dan haru bercampur menjadi satu. Ia memegang erat perutnya, merasakan kehidupan baru yang tumbuh di dalam dirinya. Ketika ia memberitahu Raka tentang kehamilannya, Raka memeluknya erat-erat, lebih erat dari sebelumnya. "Kita akan menjadi orang tua," bisik Raka dengan mata berkaca-kaca. "Dan aku janji, kali ini aku gak akan gagal lagi." Laras tahu bahwa janji itu bukan sekadar kata-kata. Ia bisa merasakan ketulusan Raka dan harapan yang kini tumbuh bersama mereka. Kehamilan itu bukan hanya hadiah, tapi juga simbol dari kesempatan baru. Kesempatan untuk menciptakan keluarga yang selalu mereka impikan. Beberapa bulan kemudian, di ruang bersalin, tangis bayi mungil mereka memenuhi udara. Laras menatap bayi itu dengan mata penuh cinta dan air mata kebahagiaan. Raka menggenggam tangan Laras erat, berbisik, "Terima kasih, sayang. Kamu kuat sekali." Laras tersenyum lelah namun bahagia. Mereka tahu, perjalanan mereka baru saja dimulai. Akan ada tantangan dan rintangan di depan, tapi kali ini, mereka siap menghadapinya bersama. Saat mereka pulang ke rumah dengan bayi kecil di gendongan, rumah yang dulu terasa dingin kini dipenuhi kehangatan baru. Setiap sudut rumah menjadi saksi perjalanan mereka. Perjalanan penuh air mata, kesedihan, penyesalan, tapi juga cinta dan pengampunan. Di depan pintu rumah, Raka memeluk Laras dan berbisik, "Kita memang bukan pasangan sempurna, tapi kita sempurna untuk satu sama lain." Laras tertawa kecil. Air mata haru kembali mengalir di pipinya. Ia tahu bahwa cinta bukan tentang tidak pernah terluka, tapi tentang memilih untuk bertahan, saling memperbaiki, dan tumbuh bersama. Dan kali ini, ia yakin, apapun yang terjadi, mereka akan selalu pulang ke rumah, ke hati satu sama lain. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini ya sobat. Jangan lupa like dan subscribe channel Novel Bercerita, supaya bisa update cerita-cerita berikutnya.